Pagi, Pak. Bapak. Ini kok pada pakai nisan virtual? Mana mukanya? Bentar ya, kredit nih. Apa? Baik, selamat pagi sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua. Absen sudah ya? Ketua kelas mana? Halo? Iya, Pak. Siap. Ya, penanggung jawab kelas, silakan di absen, di catch semuanya. Zoom kelas kita hari ini direkam secara langsung oleh lembaga. Ya. Baik, untuk kelompok 1 silakan. Saya sudah mempelajari makalahnya, silakan Anda presentasikan makalahnya di depan kelas. Segera di share screen untuk makalahnya. Baik, Pak. Mohon izin share screen, Pak. Ya. Makalah silakan. Pak, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Lanjut. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari mata kuliah Basic Life Support yang bertemakan penilaian kegawat daruratan, trauma, dan medis. Baik, di sini dari kelompok 1 kita beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Rafi Hadi Putra dengan NIM 2021-06-1025. Selanjutnya ada Agung Pamukas dengan NIM 2021-06-1003. Kemudian ada Bahtiar Agung Nugroho dengan NIM 2021-06-1009. Selanjutnya ada Cahsa Fadlika Fayasiru dengan NIM 2021-06-1012. Yang terakhir ada Rozan Fikriyandi dengan NIM 2021-06-1034. Baik, penilaian kegawat daruratan, trauma, dan medis. Jadi trauma itu adalah luka atau jejas, baik fisik maupun psikis yang disebabkan oleh tindakan fisik dengan terputusnya kontinuitas normal suatu struktur. Trauma dengan kata lain disebut injury atau wound yang dapat diartikan sebagai kerusakan atau luka karena kontak yang keras dengan sesuatu benda. Trauma merupakan penyebab dari lebih 120.000 kematian setiap tahunnya, serta merupakan penyebab 80% kematian remaja dan 60% kematian anak. Selain itu, pada koma atau kematian, trauma juga dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan kecacatan pada pasien. Trauma memiliki banyak jenis yang dibedakan berdasarkan bagian tubuh yang mengalami
trauma dan derajat keparahan parah trauma yang dialami. Beberapa jenis cedera yang paling sering diderita adalah cedera pada otak, tulang belakang, perut, dan dada. Jenis cedera ini juga dapat dikategorikan sebagai cedera empat tertutup atau tembus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memprediksi bahwa pada tahun 2020, cedera lalu lintas menduduki peringkat ketiga dalam penyebab kematian dini dan kecacatan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Bahtiar Agung Nugroho. Untuk Bahtiar Agung dipersilakan. Basic trauma cardiac life support adalah tindakan untuk memberikan pertolongan pada korban bencana atau gawat darurat guna mencegah kematian atau kerusakan organ sehingga produktivitasnya dapat diperhatikan setara sebelum terjadinya bencana atau peristiwa gawat darurat yang terjadi. Pada kegiatan BTLC, BTCLS. CLS, terdapat 6 fase, yaitu fase deteksi, fase supresi, fase pra-rumah sakit, fase rumah sakit, dan fase rehabilitasi. Fase deteksi dapat diprediksi tentang frekuensi kejadian penyebab korban, tempat rawan, kualitas kejadian, dan dampak misal terkait dengan kecelakaan lalu lintas, maka dapat diprediksi. Frekuensi kecelakaan lalu lintas, buruk kualitas helm, sepeda motor yang dipakai, jarang orang memakai safety belt, tempat kejadian sering di jalan raya yang dapat dan sebagainya. Fase supresi bertujuan untuk menekan agar terjadi penurunan korban gawat darurat, dilakukan dengan berbagai cara seperti perbaikan konstruksi jalan, peningkatan pengetahuan peraturan lalu lintas, dan peningkatan patroli keamanan. Sementara fase pra-rumah sakit, keberhasilan penanggulangan gawat darurat sangat tergantung pada adanya kemampuan akses dari masyarakat untuk memberikan informasi pertolongan kepada korban kecelakaan atau bencana. Sedangkan fase rumah sakit dan rehabilitasi merupakan lanjut dari fase-fase sebelumnya. Karena dalam fase ini merupakan suatu pendekatan yang sistematik untuk membawa korban gawat darurat ke suatu tempat penanganan yang definitif. Secara umum trauma dibagi menjadi 3, yaitu trauma yang disebabkan oleh manusia, human made, contohnya perkelahian, pemerkosaan, terorisme, penculikan, korupsi, demonstrasi, kekerasan rumah tangga, dan lain-lain. Dalam trauma ini setidaknya melibatkan 2 orang, yang satu menjadi korban dan yang satu menjadi pelaku. Trauma yang disebabkan oleh alam, contoh gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Tapi ada juga bencana alam yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya banjir dan tanah longsor. Trauma akibat penyakit, contohnya HIV, malaria, TBC, dan lain-lain. Yang mengalami trauma tidak hanya pasien, tapi juga keluarga pasien tersebut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rozan Fikriandi. Untuk Rozan Fikriandi dipersilakan. Jenis-jenis alat pemindahan pasien, long spine board, sebuah papan belakang, juga dikenal sebagai papan tulang panjang atau LSB. Longboard, spine board, atau papan, merupakan sebuah perangkat penanganan pasien digunakan terutama dalam pra-rumah sakit. Dirancang untuk imobilisasi gerakan dari pasien dengan cedera tulang belakang atau anggota badan yang 13 diduga. Long spine board terutama diindikasikan dalam kasus trauma di mana tenaga medis atau penyelamatan percaya bahwa ada kemungkinan cedera tulang belakang. LSB, long spine board, biasanya terbuat dari bidai kayu yang keras atau benda yang sintetis.
yang tidak akan menyerap darah dengan panjang sekitar 2 meter. Next. Tandu sekop atau scoop striker. Tandu sekop alternatif melakukan modifikasi teknik lock roll adalah dalam penggunaan scope striker untuk transfer penderita. Penggunaan yang tepat, alat ini akan mempercepat transfer secara aman dari long spine board ke tempat tidur. Sebagai contoh, alat ini dapat digunakan untuk transfer penderita dari satu alat transport ke alat lain atau ke tempat khusus, misalnya meja ronsen. Setelah penderita ditransfer dari backboard ke tempat tidur dan scoop stretcher dilepas, penderita harus direlmobilisasi secara baik ke ranjang atau tandu. Scoop stretcher bukan merupakan alat untuk membawa atau transportasi, melainkan alat untuk mengangkat dan memindahkan. Proses pengangkatan sebaiknya dilakukan oleh 4 petugas dengan berada pada masing-masing sisi tandu. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Agung Pamungkas. Untuk Agung Pamungkas dipersilakan. Definisi teknik memindahkan pasien, teknik yang dapat digunakan oleh perawat untuk memberi perawatan pada klien imobilisasi. Teknik ini membutuhkan mekanika tubuh yang sesuai sehingga memungkinkan perawat untuk menggerakkan, mengangkat, atau memindahkan klien dengan aman dan juga melindungi perawat dari cedera sistem muskuloskeletal. Jenis-jenis pemindahan pasien, teknik pemindahan pada klien termasuk dalam transport pasien, seperti pemindahan pasien dari satu tempat ke tempat lain, baik menggunakan alat transport seperti ambulans dan branker yang berguna sebagai pengangkut pasien gawat darurat. Pemindahan klien dari tempat tidur ke branker. Memindahkan klien dari tempat tidur ke branker oleh perawat membutuhkan bantuan klien. Pada pemindahan klien ke branker menggunakan penarik atau kain yang ditarik untuk memindahkan klien dari tempat tidur ke branker. Branker dan tempat tidur ditempatkan berdampingan, sehingga klien dapat dipindahkan dengan cepat dan mudah dengan menggunakan kain pengangkat. Pemindahan pada klien membutuhkan 3 orang pengangkut. Pemindahan klien dari tempat tidur ke kursi perawat menjelaskan prosedur terlebih dahulu pada klien sebelum pemindahan. Kursi ditempatkan dekat dengan tempat tidur dengan punggung kursi sejajar dengan bagian kepala tempat tidur. Pemindahan yang aman adalah prioritas pertama. Ketika memindahkan klien dari tempat tidur ke kursi roda, perawat harus menggunakan mekanika tubuh yang tepat. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Casa Fadlika. Untuk Casa Fadlika dipersilakan. Selanjutnya ada teknik atau prosedur memindahkan pasien. Yang A, memindahkan pasien dari branker ke tempat tidur atau sebaliknya. Yang pertama, menjelaskan prosedur pemindahan. Yang kedua, atur branker atau tempat tidur dalam kondisi terkunci. Yang ketiga, berdiri di sisi kanan atau kiri pasien. Yang keempat, kemudian masukkan tangan ke bawah tubuh pasien. Yang kelima itu ada silangkan tangan pasien di atas dada. Yang keenam, pasien diangkat oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang perawat sesuai kebutuhan. 3, perawat berdiri di sisi sebelah kanan pasien. Perawat 1 paling tinggi dan berdiri di bagian kepala sebagai pemberi instruksi. Perawat 2 di bagian pinggang. Perawat 3 berdiri di bagian kaki. Lengan kiri perawat 1 berada di bawah kepala atau leher dan pangkal leher pasien, dan lengan kanan di bawah punggung pasien. Lengan kiri perawat 2 di bawah pinggang pasien, lengan kanan di bawah bokong pasien. Kedua lengan perawat 3 mengangkat seluruh tungkai pasien. Setelah siap, salah seorang perawat memberi aba-aba untuk
bersama-sama mengangkat pasien dengan langkah bersamaan. Berjalan menuju ke tempat tidur atau brangker yang telah disiapkan. Lalu setelah pasien berada di atas tempat tidur atau brangker, posisi pasien diatur, selimut dipasang atau dirapihkan. Baik. Yang selanjutnya ada memindahkan pasien dengan tarikan selimut atau alas. Jadi yang pertama itu adalah atur brangkar dalam posisi terkunci pada tiap sisinya dan dekatkan sejajarkan dengan tempat tidur atau brangkar atau stretcher yang akan digunakan selanjutnya. Kemudian satu perawat berada di sisi tempat tidur, sedangkan posisi dua perawat yang lain di samping brangkar. Yang ketiga, gunakan pengalas di bawah tubuh klien untuk media mengangkat dapat berupa selimut maupun alas brangkar. Yang keempat, silangkan tangan pasien di depan dada untuk mencegah terjepit. Yang kelima, perawat yang berada di sisi tempat tidur siap memegang dan mendorong pasien. Selanjutnya yang keenam, dua perawat lain yang berada di samping brangkar memulai aba-aba secara bersamaan dan mengangkat atau menarik pengalas di bawah tubuh pasien dan pasien hingga mencapai tempat tidur satunya. Apabila pasien dalam kondisi cedera berat ataupun fraktur yang luas maupun memiliki bobot tubuh yang sedikit berlebih, anjurkan minimal terdapat 4 perawat yang masing-masing berada pada sisi kepala, samping kanan kiri dan kaki. Selanjutnya, yang ketujuh adalah jauhkan brangkar. Lalu baringkan pasien ke kiri atau ke kanan dan tarik pengalas atau selimut. Yang kesembilan adalah atur posisi pasien hingga merasa nyaman. Di samping bisa kita lihat adalah gambar untuk langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Bahtiar Agung Nugroho. Untuk Bahtiar Agung dipersilakan. Memindahkan pasien dengan teknik lock roll. Teknik memindahkan pasien dengan cara lock roll. Lock roll adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memiringkan klien yang badannya setiap saat dijaga pada posisi lurus sejajar, seperti batang kayu. Contohnya, untuk klien yang mengalami cedera spinal, asuhan yang benar harus dilakukan untuk mencegah cedera tambahan. Teknik ini membutuhkan 2-5 perawat. Untuk klien yang mengalami cedera servikal, seorang perawat harus mempertahankan kepala dan leher klien tetap sejajar. Langkah-langkah gerakan lock roll. Langkah-langkah lock roll. 1. Jelaskan prosedur pada pasien dengan mempertimbangkan status kesadaran klien dan minta klien untuk tetap berbaring dan menunggu bantuan. Pastikan kolar terpasang dengan benar. Jika mungkin, pastikan peralatan seperti kateter inwelling, kateter interkosta, ventilator tube, dan lain-lain pada posisinya untuk mencegah overrektensi dan kemungkinan tertarik keluar selama perubahan posisi. 3. Jika klien diinkubasi atau terpasang tracheotometer tube, suction jalan nafas sebelum lock roll dianjurkan untuk mencegah batuk yang mungkin menyebabkan malignment secara anatomis selama prosedur lock roll. 4. Tempat tidur yang harus diposisikan sesuai tinggi badan penolong yang menahan kepala dan penolong lainnya. 5. Klien harus dalam posisi supine dan alignment secara anatomis selama prosedur lock roll. 6. Tangan proksimal klien harus diadukasi sedikit untuk menghindari berpindah ke peralatan monitor, misalnya selang intervena perifer. Tangan distal klien harus diekstensikan dengan alignment pada torak dan abdomen atau tengkuk ke arah dada klien jika mungkin, misalnya jika tangan cedera
satu bantal harus ditetapkan di antara kaki-kaki klien. 7. Penolong 1. Bantu menahan bagian atas pada badan klien. Tempat satu tangan melampaui bahu klien untuk menopang area dada posterior, dan tangan yang lain melingkari paha klien. 8. Penolong 2. Bantu menahan abdomen dan tangan bawah klien bertumpuk dengan penolong 1, menempatkan satu tangan di bawah punggung klien, dan tangan lainnya melingkari betis klien. 9. Dengan aba-aba dari penolong penahan kepala, klien diputar secara agilimen anatomis dengan tindakan yang lembut. 10. Penyelesaian aktivitas penolong penahan kepala akan memberi aba-aba untuk mengembalikan klien pada posisi lateral dengan bantal penahan. Klien harus ditinggalkan dalam posisi agilimen anatomis yang benar setiap waktu. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Agung Pamungkas. Untuk Agung Pamungkas dipersilakan. Jenis-jenis dari transportasi pasien. Transportasi pasien pada umumnya terbagi atas 2. Transportasi gawat darurat dan kritis. Transportasi gawat darurat. Setelah penderita diletakkan di atas tanduk atau long spine board, bila diduga patah tulang belakang, penderita dapat diangkut ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan dilakukan survei primer, resusitasi jika perlu. Tulang yang paling kuat di tubuh manusia adalah tulang panjang, dan yang paling kuat diantaranya adalah tulang paha atau femur. Otot-otot yang beraksi pada tulang 10 tersebut jika paling kuat. Dengan demikian, maka pengangkat harus dilakukan dengan tenaga terutama pada paha dan bukan dengan membungkuk. Angkatlah dengan paha, bukan dengan punggung. Panduan dalam mengangkat penderita gawat darurat. A. Kenali kemampuan diri dan kemampuan pasangan kita. B. Diangkat secara bersama dan bila merasa tidak mampu, jangan dipaksakan. C. Kedua kaki berjarak sebahu kita. Satu kaki sedikit di depan kaki sedikit sebelahnya. D. Berjongkok, jangan membungkuk saat mengangkat. E. Tangan yang memegang menghadap ke depan. F. Tubuh sedekat mungkin ke beban yang harus diangkat. Bila terpaksa, jarak maksimal tangan dengan tubuh kita adalah 50 cm. G. Jangan memutar tubuh saat mengangkat. H. Panduan di atas berlaku juga saat menarik atau mendorong penderita. Baik, bisa kita lihat di sini adalah merupakan contoh gambar untuk mengangkat penderita gawat darurat. Jadi seperti ini. Terima kasih, mohon izin untuk yang bertanya dipersilahkan. Baik, saya review sebentar. Nanti baru tanya jawab atau nanti saya putuskan ini lanjut atau tidak. Bisa ke slide pertama. Ya, untuk pemakalah, kita bicaranya judul kalian itu apa ya? Penilaian kegawat daruratan trauma dan medis, Pak. Lalu apa hubungannya dengan pemindahan korban? Halo. Jadi ini antara judul dengan dengan isi tidak ini ya. Saya katakan ini salah semua dan Anda harus perbaiki. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Bisa di share screen-nya bisa di off. Tapi secara umum bagus kok itu pemakalahnya, tapi itu harusnya pada saat ditujukan ke pemindahan korban. Kalau analisis pendahuluannya ya analisa masalah pada latar belakang, ya memang terjadi 120.000 angka kematian yang terkait menyangkut masalah kematian trauma, ya kan? Itu data kalau nggak salah 5 tahun yang lalu.
Ya, belum ada pandemi. Ya, bisa dimengerti semuanya. Ya, kalau begitu saya jelaskan tentang penilaian kegawat daruratan trauma dan medis. Saya akan share screen dulu. Materinya di mana ya? Sebentar ya. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Oke, saya akan jelaskan secara umum ketika kita dalam mata kuliah ini tentang basic life support. Secara umum sebelum kita melakukan tindakan kepada korban atau penderita yang akan kita tolong, itu sebaiknya tidak langsung diangkat atau tidak langsung dirubah posisinya. Hal ini perlu dilakukan oleh Anda semua pelaku untuk menghindari terjadinya kecacatan atau yang paling fatal yaitu kematian. Mayoritas kematian atau kecacatan itu terjadi terjadi itu karena perbuatan atau tindakan penolong yang terlalu heroik, ya kan? Terlalu heroik, arogan dan semuanya. Hal-hal ini juga didukung dengan para penonton yang ada di sekitar, masyarakat yang ada di sekitar yang ingin buru-buru. Ya, entah itu buru-buru takut mati korbannya, malah mengakibatkan kematian. Entah itu buru-buru karena takut macet jalanan atau dan seterusnya. Atau mungkin karena dorongan-dorongan dari pihak keluarga. Hal-hal inilah yang harus dituntut oleh kalian sebagai penolong, sebagai petugas teknologi transfusi darah nanti ke depan dalam menolong orang yang harus Anda tolong. Itu tidak harus heroik, ya kan? Karena ini bisa fatal akibatnya. Nah, untuk itulah diperlu tindakan-tindakan, rangkaian tindakan, yaitu mencakup tentang penilaian korban. Penilaian korban, baik trauma maupun sekunder, yang kita hadapi itu dalam situasi kegawat daruratan. Kegawat daruratan yang kita hadapi itu baik terhadap korban itu sendiri maupun lingkungan. Namun, Anda sebagai petugas atau sebagai penolong, yang penting adalah tetap lakukan 6 prosedur tindakan penilaian korban itu sendiri. Yang pertama adalah penilaian keadaan, penilaian dini, pemeriksaan fisik, tanya jawab jika korbannya sadar, kemudian pemeriksaan berkala atau pemeriksaan berkelanjutan yang dilakukan setelah Anda menyatakan korban ini aman pada saat pemeriksaan primer maupun pemeriksaan sekunder. Terus yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah pelaporan. Seperti itu ya. Nah, ini umumnya berlaku yang ada di Indonesia. Ya. Namun nanti kalau kita berhadapan dengan dunia internasional, secara umum di dunia internasional itu pemberlakuan penilaian korban atau penilaian penderita itu hanya 2, ya, yaitu penilaian dini atau pemeriksaan penilaian primer atau pemeriksaan sekunder. Secara umum ini cakupannya adalah skin size up. Nah, di dalam penilaian keadaan ini tidak masuk dalam penilaian di literatur internasional, karena di penilaian keadaan ini lebih dikenal namanya initial assessment. Artinya itu permulaan dari Anda akan melakukan sentuhan atau tindakan pada korban yang Anda akan tolong, seperti itu. Ya. Nah, kita lihat satu-satu, yaitu penilaian keadaan. Jika kita lihat gambarnya di sini, ini adalah bagaimana kita menilai gambaran umum yang terjadi, ya, pada tubuh korban, baik tentang permasalahannya atau kasus yang sedang dihadapi saat itu. Artinya ini kita harus hati-hati. Apakah korban ini benar-benar dalam keadaan kegawat daruratan atau dia mungkin tidak sadar karena digebukin, atau mungkin ada suatu permasalahan atau satu kasus. Jika Anda tolong, Anda dikira temannya, maka Anda juga akan terancam. Seperti itu. Maka si penolong dalam melakukan tindakan ini juga harus benar-benar melakukan penegakan diagnosa yang terkait kondisi saat itu. Aman atau tidak. Kemudian ketika aman, ketika Anda masuk,
kemungkinan apa yang akan terjadi? Adakah teman yang menolong atau apakah ada bantuan yang akan datang? Seperti itu. Mungkin bantuan agak terlambat. Nah, lalu bagaimana Anda mengatasinya? Nah, teknik mengatasi inilah yang dikatakan yang paling awal adalah yang disebut basic life support. Kemampuan basic life support itu harus dikuasai oleh setiap petugas kesehatan, baik yang medis maupun non medis, apalagi Anda, ya kan, kaum teknologi transfusi darah, seperti itu, ya kan, karena pada saat nanti Anda melakukan transfusi atau penyadapan darah mungkin, ya kan, Anda tidak kontrol terhadap si calon donor, tiba-tiba donornya tidak sadar, ya kan. Nah, ini yang Anda harus hati-hati. Makanya pada saat ada pendonor darah nantinya, itu Anda harus benar-benar rajin ajak ngobrol dia supaya dia tetap konsen. Karena pada saat penyadapan darah terjadi, ya kan, darah itu berkurang, yang secara otomatis dorongan oksigen dan nutrisi itu juga berkurang terutama ke otak. Nah, cara mancingnya adalah mungkin ada dengan gerakan yang memainkan tangan itu dengan squishy, atau Anda bisa ajak ngobrol, terserah ngobrol apa aja sepanjang tidak curhat. Ya, sepanjang tidak membicarakan permasalahan Anda dan permasalahan si calon donor. Ya, jadi seperti itu. Nah, hal-hal ini ditujukan umumnya pada saat untuk mengantisipasi jika pada saat terjadi proses penyadapan darah, ya tiba-tiba si calon donor ini mengalami serangan jantung. Anda harus hati-hati. Kemungkinan itu dapat terjadi, ya, seperti serangan jantung yang selalu datangnya mendadak, ya, tanpa ada gejala awal. Ini yang disebut silent killer. Ya, dia sehat-sehat aja kok, tiba-tiba tiba-tiba napasnya sesak, pandangannya kosong, itu bisa terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah dia niat banget ingin donor darah, ya kan, sampai belum sarapan dia pada saat diperiksa dokternya udah sarapan, ya kan. Tiba-tiba pada saat proses penyadapan darah asam lambungnya naik, mahnya naik, atau disebut GERD, ya kan. GERD-nya makin berkembang di dalam tubuh, terus akhirnya menekan kerja jantung, itu juga serangan jantung. Pemicunya apa? Bukan pemicunya serangan jantung itu sendiri, tapi pemicunya adalah dari GERD-nya itu. Ya, seperti itu. Atau mungkin dia punya riwayat habis operasi, atau mungkin wanita habis menstruasi, dan seterusnya. Ini yang Anda harus antisipasi. Ya, seperti itu. Jadi, ya Anda lah di dunia-dunia itu yang harus Anda pahami. Nah, hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan terjadi. Tiba-tiba mengalami serangan jantung, mungkin sesak napas, diawali dengan sesak napas atau agonal, ya kan, napasnya agonal, dan seterusnya, yang mengakibatkan terjadinya henti jantung secara cepat. Ya, ingat, henti jantung mendadak itu yang disebut sudden cardiac arrest, ya kan. Nah, pada saat henti jantung itulah disebut heart attack atau serangan jantung secara mendadak. Nah, ini Anda bagaimana cara mengatasinya? Ya, benar-benar harus mempelajari basic life support, tujuannya, ya kan, untuk segera Anda dapat segera melakukan antisipasi tindakan penyelamatan seperlunya sebelum bantuan medis atau bantuan profesional itu datang ke tempat kejadian. Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Bisa dipahami kah? Bisa, Bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah, selain dalam mendukung untuk suatu penilaian keadaan, ini yang Anda harus pahami, mekanisme kejadian. Mekanisme kejadian adalah merupakan penunjang dari proses awal Anda melakukan penilaian, yang kemudian berikutnya dilakukan tindakan. Pada saat kejadian Anda berada di samping atau di sisi korban, contohnya pada saat proses penyadapan darah, mungkin Anda tahu mekanisme kejadiannya, ya kan? Tetapi jika Anda tidak ada di tempat kejadian, kemudian Anda datang ke tempat kejadian, ya kan? Yang Anda harus cari adalah mekanisme kejadiannya, riwayatnya, ya.
Ini kenapa si A, kenapa si B, kenapa si C, kenapa ini si korban, ya kan? Seperti itu. Dan ini bisa dilakukan pada penderita itu sendiri jika sadar, atau orang yang ada di sekitarnya jika korban tidak sadar. Ya. Nah, hal-hal yang Anda harus cari penyebab dari untuk mencari mekanisme kejadian itu, penyebabnya itu bisa itu apakah itu kasus trauma atau dia kasus medis, atau salah satu dari faktor itu yang mendukung dari terjadinya sebuah kasus. Ya, di sini. Jadi nggak harus, oh ini dia trauma, oh dia ini medis, enggak. Salah satu bisa jadi pendorong. Ya kan? Misalnya dia mau nyebrang, kepalanya pusing, tiba-tiba tanpa sadar ada motor nyerempet dia. Pusing itu medis apa trauma? Ayo Medis. ini pemakalan nih, salah satu nih yang bertanggung jawab. Medis, Pak. Nah, medis. Kemudian dia pusing nyebrang, tiba-tiba keserempet motor, terjadi perlukaan. Trauma apa medis? Trauma. Nah, jadi bisa salah satu, bisa dibalik. Atau mungkin dia keserempet motor, ada lecet, ada luka, tiba-tiba serangan jantung atau gagal ginjal, kan? Atau mungkin dia tidak sadar. Ingat, orang tidak sadar jangan selalu diidentikan dia pingsan. Ya, itu. Karena pingsan ada penilaiannya sendiri. Kemudian selanjutnya setelah Anda mencari kesan umumnya, ya harus tahu juga bantuan apa yang harus diperlukan. Tindakan apa? Apakah harus segera korbannya dibawa ke rumah sakit tanpa harus menunggu ambulan? Atau korbannya harus dilakukan CPR? Atau korbannya, penderitanya harus dilakukan recovery position? Itu tergantung dari bagaimana Anda melakukan skin size up atau penilaian secara umum. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu, nah di sini kita masuk ke dalam penilaian dini. Penilaian dini ini dikenal dengan di dunia luas itu dikenal namanya pemeriksaan primer atau primary check. Ya, primary assessment. Sama tergantung proyeknya. Ya, itu. Tindakan ini harus dilakukan secara lengkap dan menyeluruh untuk menentukan hal-hal yang dapat mengancam nyawa si penderita. Ya, ini. Apa aja yang terkait hal-hal yang dapat mengancam nyawa penderita? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Lebih baik salah di sini daripada salah nanti pada saat tindakan atau salah pada saat ujian praktik. Halo, Muhammad? Siapa? Ya. Tidak tahu, Pak. Bisa kamu jelaskan hal-hal yang mengancam, sesuatu yang dapat mengancam nyawa korban, nyawa penderita? Apa aja? Nggak apa-apa, lebih baik salah. Biar tahu benarnya seperti apa. Ayo, Muhammad. Tidak sadarkan diri ya, Pak? Ya, pokoknya sesuatu hal, penilaian ini sesuatu hal apa saja yang harus dilakukan, ya kan, terkait yang mengancam nyawa si korban. Apa aja? Rojan? Hilda? Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Seperti reaksi mental si korban atau reaksi emosionalnya, Pak. Oke, ya. Ada lagi? Terus seperti reaksi fisik apabila dia trauma. Oke, reaksi fisik apabila dia mengalami trauma. Apalagi? Perilaku. Perilakunya bagaimana? Mungkin kayak berusaha menghindari, misalnya dia trauma terus berusaha menghindarinya gitu, Pak. Oh, semacam kayak dia mengalami psikosomatis gitu ya? Atau psikotrauma? Ya. Baik. Jadi hal-hal yang dapat mengancam nyawa ini yaitu antara lain yang tadi yang dijelaskan, yaitu kesan umum, trauma atau medis, atau salah satu dari keduanya yang bisa menjadi faktor penentu terjadinya suatu kegawat daruratan. Ya kan? Nanti saya jelaskan apa itu hal yang mengancam nyawa.
Kemudian langkah awal aman Anda nanti kita praktekkan ya minggu depan. Saya akan offline karena ini harus praktek, tapi sebelumnya juga saya harus minta perbaikan dari kelompok 1 terkait ini. Setelah penilaian keadaan dinyatakan cukup aman, mekanisme kejadian sudah kita dapatkan, kita mulai masuk, ya kan? Mulai masuk untuk melakukan sentuhan atau melakukan tindakan pada si korban itu sendiri. Ingat, perkenalkan diri itu wajib jika lingkungannya tidak aman, supaya Anda juga aman, ya. Nah, kemudian lakukan respon. Respon ini tekniknya ada 2, yaitu panggil dan sentuh. Ya, jika Anda lihat di sini ada akronim 4 huruf, ini untuk menilai tingkatan respon. Ya, jadi teknik merespon korban itu ada 2, panggil dan sentuh. Setelah Anda lakukan teknik panggil dan sentuh pada saat Anda menyentuh si korban, maka lakukan tingkatan respon. Di dalam dunia pelaku responder, medical first responder, itu dikenal namanya APU atau ASNT. Di dalam dunia kesehatan, baik perawat, kedokteran, atau di ambulan dikenal namanya GCS, Glasgow Coma Scale. Nah, ini beda lagi nanti tekniknya, ya kan? Parameternya pun berbeda. Sini. Nah, A itu apa? Awas, awas dalam arti korbannya sadar penuh. Ya kan? Jika korbannya tidak sadar penuh, Anda masuk ke S, Anda sentuh. Ya kan? Sentuh ada respon atau tidak. Jika korban pada saat Anda sentuh tidak ada respon juga, ya Anda lakukan respon nyeri, N nyeri. Ya kan? Kemudian nyeri tidak berlaku juga, berarti korbannya benar-benar tidak ada respon, unresponsive atau T. Nah, di sini jika kita lihat gambar, ada satu penolong itu menstabilkan kepala dan lehernya. Hal ini perlu dilakukan oleh Anda, ya kan, yang tidak tahu mekanisme kejadiannya, tapi didominasi oleh faktor trauma. Nah, untuk mencegah terjadinya cedera servikal dan vertebrata, maka harus ada satu penolong yang menstabilkan kepala dan leher. Ini namanya jaw thrust maneuver atau posisi bagaimana mempertahankan kepala sambil membuka jalan napas tanpa menggerakkan leher, yaitu dengan cara melepaskan rahang bawah. Tidak sembarangan melakukannya. Nah, selanjutnya setelah kita respon dengan tingkatan respon, dengan teknik respon, ternyata korbannya apakah hanya respon terhadap nyeri atau korbannya hanya terjadi tidak respon, ya usahakan cari bantuan. Hubungi bantuan profesional atau ambulans. Ya, ini dulu. Pastikan itu ambulans yang datang. Ya, bukan bajai atau taksi. Daripada Anda menggunakan bajai atau taksi, lebih bijak, ya kan? Anda menggunakan mobil bak terbuka, tapi posisinya seperti yang ada di gambar korbannya. Jika korbannya jantungnya bekerja atau napasnya ada. Ya. Nah, ini tekniknya. Yang paling pertama, ini kita bicara penguasaan manajemen airway dulu, ya kan? Ini faktor terpenting yang tadi saya tanyakan ke Anda. Yang pertama adalah kondisi jalan napas atau airway. Ya. Orang yang tidak sadar itu pasti jalan napasnya tertutup, apalagi posisinya terlentang. Orang tidak sadar pada posisi tertentu atau posisi terlentang, pembunuh nomor satunya itu lidahnya sendiri. Karena tidak sadar lidahnya lemas, dia menutupi jalan napas, akhirnya terdengar suara ngorok. Snoring. Snoring itu sumbatan jalan napas, bukan berarti dia tidurnya pulas. Nah, adapun teknik-tekniknya membuka jalan napas, itu airway, yaitu ada 2. Pertama adalah teknik tekan dahi topang dagu atau dikenal head and chin lift. Tindakan head and chin lift ini dilakukan bagi korban atau penderita yang tidak dicurigai mengalami cedera leher dan tulang belakang. Berbeda dengan kasus korban yang mengalami dicurigai cedera leher dan tulang belakang secara signifikan, tindakan membuka jalan napasnya, tindakan open airway-nya yaitu dengan cara jaw thrust maneuver. Jaw thrust maneuver ini adalah teknik membuka jalan napas dengan melepaskan rahang bawah tanpa menggerakkan leher. Tindakan ini tidak sembarangan dilakukan dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terlatih.
Sekalipun dia dokter tidak terlatih melakukan joters, dia lebih baik, lebih aman dia menggunakan instrumen airway, yaitu bisa gudel, bisa juga nasopharyngeal airway. Ya, seperti itu. Setelah Anda buka jalan napasnya, kemudian Anda periksa napasnya. Ya. Nih, teknik pemeriksa jalan napas nggak harus baku dengan lakukan lihat, dengar, dan rasakan, ya, dengan cara melihat gerakan naik turun dada, ya, seperti di gambar pertama nih, yang pakai baju belang-belang. Itu cara-cara yang sebenarnya tidak salah. Ini untuk memastikan saja dia mendengar ada napas atau tidak, merasakan, dan seterusnya. Nah, cara kedua ini bisa umumnya dilakukan oleh orang awam. Untuk memastikan korban itu bernapas atau tidak, dia cukup memegang, menempelkan telapak tangannya di dada korban dengan tetap mempertahankan jalan napas tetap terbuka, posisi airway. Ya, bisa dipahami sampai sini? Hah? Ya. Nah, jika korbannya tidak bernapas, ya kan? Jika korbannya bernapas, pertahankan jalan napas tetap terbuka agar dia tetap bernapas. Namun jika korbannya tidak bernapas, Anda periksa nadi. Bagi orang yang tidak sadar, itu periksa nadinya di nadi leher, atau yang dikenal disebut arteria carotis. Ya, bisa dipahami semuanya. Nadi arteria carotis ini hanya dilakukan untuk korban yang tidak sadar, tujuannya untuk memastikan apakah jantung masih bekerja atau tidak. Jika nadinya tidak teraba, maka sudah dipastikan jantungnya tidak bekerja. Artinya dia mengalami henti jantung dan henti nafas. Ya, jika pada saat Anda memeriksa denyut nadi leher korban ternyata nadinya teraba tetapi napasnya ada, berarti korbannya mengalami henti napas. Ya, paham sampai di sini? Jadi kalau nadinya teraba tapi napasnya nggak ada, berarti korbannya mengalami gangguan sistem pernapasan. Begitu periksa napasnya nggak ada tapi nadinya berhenti, berarti korbannya mengalami henti jantung. Ya, jadi ketika denyut nadi berhenti, otomatis napas berhenti. Paham ya? Tapi dia henti napas, belum tentu jantung berhenti. Macam-macam fenomenanya. Ini yang harus Anda hati-hati. Nah, selanjutnya adalah untuk orang yang sadar. Untuk orang yang sadar itu periksa denyut nadinya ya di pergelangan tangan. Seperti Anda nanti melakukan proses penyadapan darah, pemeriksaan HB, pemeriksaan denyut nadi, tensi ya. Tensi itu tekanan sirkulasi. Adekuat apa non adekuat. Jadi kan, oh kita tensi. Tensi itu kepanjangannya tekanan sirkulasi. Ini Anda harus paham nih. Jangan tahu aja tensi apa itu tensi. Ya, itu. Nah, untuk orang yang tidak sadar, untuk orang yang sadar, periksanya di pergelangan tangan. Jangan terbalik. Ya, sadar tidak sadar periksanya di pergelangan tangan. Ini kebanyakan nonton sinetron nih orang. Ya, seperti itu. Jika Anda lihat ada perdarahan yang sangat besar di antara baik korban itu sadar atau tidak sadar setelah Anda memeriksa sirkulasi, ya kan? Pastikan langsung saja hentikan perdarahan. Tutup balut. Usahakan lebih tinggi daripada jantung. Ya, nanti ini secara signifikan kita akan ketemu nanti di semester 5 tindakannya. Ya, namun secara umum jika pada saat Anda periksa sirkulasi, periksa napas, ABC yang Anda mainkan, tiba-tiba ada perdarahan di tubuh korban, hentikan. Ya, hentikan karena percuma. Ya, korban jantungnya berhenti sementara ada perdarahan tetap mengalir. Anda pompa jantungnya, darahnya keluar dan bisa habis. Sia-sia Anda lakukan tindakan. Ya, itu. Selanjutnya adalah setelah jadi dalam pemeriksaan primer ini, hal-hal yang dapat mengancam nyawa itu yang harus Anda kendalikan segera, yaitu pertama adalah pastikan jalan napas terbuka. Teknik membuka jalan napas adalah dengan teknik tekan dahi topang dagu atau prasat manuver hang bawah. Setelah itu, Anda periksa pernapasannya, breathing. Ya, airway, breathing.
Jika korbannya bernapas, pertahankan jalan napas tetap terbuka. Jika korbannya henti napas, periksa nadinya. Jika nadinya teraba, berarti masalahnya di napas. Anda harus berikan napas buatan, rescue breath. Jika pada saat Anda periksa denyut nadinya berhenti, berarti masalahnya di sistem kardiovaskuler atau jantung. Tindakan yang harus dilakukan adalah CPR atau resusitasi jantung paru. Paham ya sampai di sini? Nah, jika ini sudah Anda lakukan atau posisinya korbannya fine-fine saja, baik-baik saja, nadinya teraba, napasnya ada, karena korbannya tetap tidak sadar, ya lakukanlah penata laksanaan trauma assessment. Penata laksanaan trauma assessment ini terdiri dari meliputi pemeriksaan sekunder atau pemeriksaan fisik. Ini dilakukan untuk menemukan dan mulai melakukan perawatan gejala atau tanda cedera atau mungkin penyakit yang Anda temukan nanti. Adapun pemeriksaan fisik yang harus Anda lakukan yaitu pertama Anda harus mencari lakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Apa saja yang Anda lakukan dari pemeriksaan itu, ya Anda cari yang namanya apakah ada perubahan bentuk, apakah ada luka, apakah ada nyeri, apakah ada bengkak, apakah ada tanda khusus yang signifikan yang dapat mengakibatkan korban itu mengalami kelumpuhan. Ya, tanda khusus itu bisa priapismus, bisa inkontinensia. Ya, jika ada kedua itu, maka sudah dipastikan korbannya mengalami cedera kepala, leher, dan tulang belakang. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, Anda cari yang namanya apakah ada gerakan. Jika korban sadar mungkin ada gerakan, ya kan? Otomatis ada gerakan, pasti ada sensasi. Pada saat Anda lakukan perabaan ini, gerakan dan sensasi ini hanya dilakukan pada orang yang sadar untuk memastikan apakah ada trauma pada salah satu anggota gerak atas maupun bawah, misalnya patah tulang atau dan seterusnya. Sementara S yang satu lagi adalah sirkulasi. Maaf, sirkulasi. Nah, sirkulasi di sini itu terkait bagaimana kita mampu memeriksa denyut nadi atau pengisian kapiler. Ya, pengisian kapiler nanti besok minggu depan kita akan praktikkan. Itu terkait bagaimana kita menekan ujung-ujung sirkulasi, apakah dalam waktu 2 detik kembali setelah kita lepas. Jika dalam waktu 2 detik setelah kita lepas itu kembali, maka normal-normal saja. Tapi lebih dari 2 detik dia tidak kembali, maka ada masalah pada sistem anggota gerak tersebut. Ya, sirkulasi ini bisa dilakukan bagi orang yang sadar dan tidak sadar. Jangan lupa pada saat pemeriksaan fisik ini Anda harus mampu melibatkan panca indera Anda, baik inspeksi, palpasi maupun auskultasi. Ya, penglihatan, perabaan, dan pendengaran. Terkadang kita bisa juga menggunakan panca indera penciuman. Ya kan? Penciuman ini untuk melakukan penegakan diagnosa yang terkait apakah ada bau pesing, apakah bau feses, atau bau lain-lainnya yang mungkin kita tidak sengaja kita cium. Seperti itu. Nah, setelah itu, ini pada saat pemeriksaan fisik, Anda harus bisa mampu mengecek atau memeriksa tanda vital. Di sini ada parameter pemeriksaan tanda vital, yaitu bayi, anak, dan dewasa. Ya, Anda bisa lihat parameternya di sini, denyut nadi bayi itu berapa kali per menit, frekuensi napasnya berapa kali per menit. Ya, ini Anda harus paham. Nah, selain itu juga Anda harus cek suhu tubuh. Ya kan? Suhu tubuh ini tidak harus Anda menggunakan yang namanya apa tuh namanya tuh? Apa namanya? Lupa saya. Yang bisa dimasukin ke mulut atau di Hah? Apa? Termometer. Ya, termometer. Termometer kita menggunakan skala apa? Skala Fahrenheit apa Celsius? Celsius. Celsius ya, karena cocok dengan iklim udara di negara kita. Nah, ini suhu normalnya itu 37 derajat Celcius. Ya. Lebih dari 38 berarti ada masalah. Di bawah dari 36 berarti ada masalah. Ya, seperti itu. Lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau atau saya yang bertanya? Hah? Baik, selanjutnya habis pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisik, kita cari riwayat penderita. Terkait riwayat penderita ini untuk memperkuat mekanisme kejadian yang tadi di awal kita cari, ya. Seperti bagaimana cara mencarinya, ya kita bisa cari informasinya dari si korban itu sendiri jika dia sadar, atau mungkin orang terdekat atau keluarganya jika dia tidak sadar, ini bisa sebagai saksi, ya. Nah, apa saja yang kita terkait informasi ini, apa saja yang kita cari? Anda ingat aja sini akronim ya, akronim ini jangan dibakukan. Anda mau mulai dari M dulu, silakan. Mau dari K terakhir, monggo silakan. Yang penting tidak keluar dari akronim yang ada di tampilan di tampilan PPT ini. Yaitu K awal itu apa? Yaitu keluhan utama, O-nya itu adalah obat-obatan, ya kan? M-nya itu makanan minum terakhir, P-nya itu penyakit yang dia miliki atau riwayat penyakit ada atau tidak. Kemudian A-nya itu adalah alergi, ya apakah dia memiliki alergi atau tidak. K terakhirnya adalah keluhan sebelum kedaruratan, ya seperti itu. Ya seperti tadi saya katakan, aduh kepala saya pusing, tapi saya harus nyebrang. Itu kan keluhan sebelum kedaruratan, seperti itu. Nah, setelah pemeriksaan sebentar. Ya. Nah, ini pemeriksaan berkala. Setelah kita melakukan tanya jawab, mekanisme kepada korban atau saksi, di sini kita lakukan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala ini ditujukan untuk menunggu, ya kan, atau membawa korban dalam perjalanan menuju ke fasilitas kesehatan. Artinya kita sebagai seorang pelaku atau penolong itu harus benar-benar memantau, menilai kondisi yang dialami oleh korban, ya. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan, yang pertama adalah bagaimana kita menilai tingkatan respon. Ya, seperti itu. Kemudian kita periksa ulang tanda vital. Ingat tanda vital ya, bukan organ vital apalagi alat vital. Organ vital apa? Jantung, Pak. Organ vital kita apa? Jantung. Halo. Pak, jantung. Paru-paru. Iya. Saya tidak tanya alat vital ya, alat vital kalian tahu. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada akronim yang untuk bagaimana mengecek tanda vital. Ya, ini akronim tidak baku. Silakan Anda gunakan kreativitas Anda sendiri. Di sini saya lebih lebih akronim ini lebih untuk mengingatkan kita dalam melakukan tindakan. Di sini ada akronim, ada 6 huruf. Kalau saya baca semuanya itu waktu PDKT sih. Benar ya? Waktu PDKT sih, ya kan? Nah, artinya kita nolong orang itu harus pede. Karena waktunya sangat singkat. Ya, kalau PDKT yang gaya-gaya kalian ya lama, kelamaan. Ya, terus direbut orang duluan, ya baper dah. Ya. Nah, W-nya ini adalah warna kulit. Warna kulit itu dilihat dari wajah. Apakah warnanya kemerahan, pucat, dan seterusnya. Nah, kemudian P-nya itu adalah pernapasan. Cek pernapasannya, frekuensinya berapa, sesuai dengan parameter normalnya bagaimana. Kemudian D-nya adalah denyut nadi. Ya, denyut nadinya sinkron tidak dengan frekuensi pernapasan, sesuai dengan parameter yang ada. Kemudian K-nya adalah kelembaban. Ya kan, kelembaban itu Anda cek wajahnya lembab, kering, basah atau berkeringat. Ya kan, kemudian T-nya adalah tekanan sirkulasi.
Ya, tensinya bagaimana? Nggak usah harus cari apa mesin-mesin pompa itulah, ya kan? Pokoknya kalau seorang pelaku itu tidak perlu alat menolong orang, ya kan? Karena Anda pelaku, bukan petugas. Kalau pelaku itu dadakan, tidak ada standby alat, tidak ada standby instrumen, kecuali kalau petugas pasti ada standby instrumen. Namun kalau ada pelaku yang membawa alat yang seperti yang tadi saya maksud, berarti dia apa? Ayo, berarti pelaku yang menunggu orang mengalami kegawat daruratan. Paham ya? Dua-duanya niatnya baik. Ya kan? Niatnya baik, yang membedakan adalah tujuannya. Ya, seperti itu. Kemudian S yaitu suhu. Ya, nanti di semester 5 kita akan kaji secara filsafat ini semuanya ya. Kajian-kajian filsafatnya terkait tindakan-tindakan ini. Semester 5. Ketemu lagi nanti saya di semester 5. Ya. Nanti S-nya ini adalah suhu. Suhu ini adalah dingin, panas, panas dingin dan seterusnya. Kemudian B-nya adalah kondisi pembalutan dan pembedaian. Sudah layak atau tidak, sudah kendor atau kencang atau kekencangan. Itu yang harus dicek. Kemudian periksa ulang fisik dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi Anda lakukan raba. Ya. Seperti itu perabaan. Ya, ini nanti yang Anda praktekkan itu, ya. Kemudian pertahankan komunikasi dengan korban jika tidak sadar. Jadi jika korban sadar, jika korbannya sadar, Anda harus bisa berkomunikasi. Pak, ini saya pegang di sini sakit atau tidak? Pak, tolong gerakan ini bisa bergerak atau tidak, terasa atau tidak, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, setelah Anda lakukan itu semua, kemungkinan petugas medis atau petugas ambulan akan datang. Nah, disinilah Anda harus bisa menyerahkan rekam medis atau pelaporan yang terkait hal-hal yang menyangkut identitas si korban, hal-hal apa yang dialami oleh si korban, dan tindakan apa yang dilakukan oleh kita sebagai pelaku yang telah melakukan tindakan kegawat daruratan kepada si korban itu sendiri, baik umur dan jenis kelamin, ya kan? Ingat jenis kelaminnya ditulis, jangan digambar. Kemudian keluhan utamanya, ya, tingkat kesadarannya seperti apa, kondisi jalan pernapasannya bagaimana, pernapasannya adekuat apa non adekuat, kemudian kondisi sistem sirkulasinya seperti apa, temuan-temuan pada saat Anda melakukan pemeriksaan fisik itu apa aja yang Anda temukan, apakah ada perdarahan di mana, patah tulang di mana, kesleo di mana, seperti itu, atau giginya copot, ya, seperti itu. Kemudian riwayat tadi kompaknya yang penting, ya kan? Yang penting-penting aja, jangan semuanya disebutin gitu loh. Misalnya, oh dia punya alergi, ya alergi apa? Alergi aja dia punya alergi, atau dia udah minum obat 2 jam yang lalu gitu. Nggak usah tahu nama obatnya apa. Kayak alergi nggak perlu tahu kita alergi apa. Yang penting dia punya alergi gitu. Ya, seperti itu. Karena nggak penting juga kita tahu alerginya, dia punya alergi apa, seperti itu. Ya. Karena toh secara medikal bukan tanggung jawab kita, itu tanggung jawab pihak rumah sakit. Selanjutnya adalah tindakan-tindakan perawatan yang sudah diberikan. Apa saja, penguasaan jalan napasnya bagaimana, CPR-nya bagaimana, treatment-treatment lainnya bagaimana, kenapa korban harus dilakukan recovery position, itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan sebelum korban dibawa atau ditransportasikan ke rumah sakit oleh ambulans. Paham ya? Jika ambulans lama datangnya atau dengan dalil apapun, pokoknya yang mengakibatkan korban jadi tertunda, dirujuk ke rumah sakit, Anda jangan berpatokan pada ambulan itu. Tetapi juga Anda jangan mentransportasikan korban dengan menggunakan taksi atau bajai. Justru akan lebih bijak Anda menggunakan mobil bak terbuka atau angkot, tetapi si korbannya tidak didudukan atau ditaruh di atas kursi, justru di tengah-tengah. Di tengah-tengah di antara posisi penumpang 6464 itu. Itu lebih bijak. Ya, seperti itu. Ya, ambulan udah sangat banyak, tetapi akan menjadi sedikit karena faktor SDM-nya. Ambulannya banyak, SDM-nya belum tentu ada.
ini. Nah, kalianlah SDM yang paling pertama yang berani harus melakukan tindakan-tindakan kegawat daruratan seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Halo? Silakan. Saya kasih pertanyaan. Ini saya off ya. Baik, ada pertanyaan? Maaf Pak, pertanyaannya untuk yang PowerPoint Bapak atau dari kelompok 1? Pertanyaan dari saya, kelompok 1 salah semua itu. Saya nanyanya penata laksanaan penilaian kegawat daruratan trauma dan medis. Kok yang dibawa transportasi, pemindahan korban. Untuk kelompok 1 perbaiki. Mana kelompok 1? Siapa? Ya, diperbaiki itu makalahnya, PPT-nya juga. PPT-nya nggak usah, sudah jelaskan, tapi makalahnya diperbaiki. Kemudian minggu depan, secara offline, ya, Anda praktekkan. Prakteknya seperti apa penilaian korban? Penata laksanaan kegawat trauma assessment dan medical assessment. Ya. Ada pertanyaan nggak tadi yang saya jelaskan? Ya. Mohon izin Pak. Silakan. Berarti untuk kelompok 1 minggu depan itu hanya mempraktekkan dari yang Bapak sampaikan aja tadi ya? Ya, mempraktekkan tadi apa yang saya sampaikan. Literaturnya silakan Anda mau dari googling dari mana pun, yang penting ada dasar referensinya. Mau dari YouTube juga nggak ada masalah. Ya kan? Nanti kita sinkronkan semuanya. Ingat, seperti yang saya bilang, untuk menghasilkan angka 2 tidak selalu 1+1. Silakan Anda mau ambil literatur manapun. Yang penting tidak diambil dari literatur katanya dan alam gaib. Ya, ambil literatur ilmiah. Jadi pahami? Siapa? Tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, untuk kelompok 1 perbaiki makalahnya dan kemudian buat untuk minggu depan kita offline tutorial penilaian korban yang tadi sudah saya sampaikan. Ya kan, Anda praktekkan penilaian kegawat daruratan trauma seperti apa, praktek penilaian kegawat daruratan medisnya seperti apa. Ya. Jangan takut, jangan bicara benar dan salah. Bicara kita benar, ya benar semuanya. Bicara salah, ya salah semuanya. Tapi kita cari benang merahnya. Oke? Sampai di kelompok 1, Satrio ya? Oke, Pak. Raffi Pak. Apa? Raffi Bisa? Pak.